Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran geografi bab 4, yaitu perkembangan negara maju dan berkembang, hari ini kami akan membahas Jerman. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, yaitu Feby Julianti, Fitri Nuraini, Putri Intan Safitri, Siva Nabilah, dan Windiani. Aspek-aspek yang akan dikaji adalah bentang alam, sistem politik dan pemerintahan, sistem ekonomi, serta sistem sosial budaya. Yang pertama yaitu bentang alam. Geografi Jerman adalah letak geografis negara Jerman yang terletak di Eropa Tengah. Sebelah barat Jerman berbatasan dengan Belgia, Belanda, Luxembourg, dan Prancis. Sebelah timur Jerman berbatasan dengan Republik Ceko dan Polandia. Sebelah utara Jerman berbatasan dengan Denmark. Di sebelah selatan negara Jerman berbatasan dengan Swiss dan Austria. Jerman memiliki garis pantai yang pendek di bagian utara yang berbatasan dengan Laut Utara dan Laut Baltik. Bagian utara wilayah Jerman sebagian besar datar dan bagian tengah selatan memiliki bentang alam yang berbukit-bukit. Pegunungan Alpen membentang di perbatasan dengan negara Austria. Di sebelah barat daya terdapat dataran bergunung Gunung Black Forest. Sementara hutan Bohemian menjadi batas dengan Ceko. Sungai-sungai utama di Jerman adalah Sungai Rhine di bagian barat, Sungai Danube di bagian selatan, Sungai Elbe dan Sungai Weser di bagian utara, serta Sungai Oder di bagian timur. Secara astronomis, Jerman terletak pada 47 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang utara, dan di antara 6 derajat bujur timur sampai 15 derajat bujur timur. Luas negara Jerman yaitu 357.022 km persegi. Jarak terjauh utara ke selatan yaitu 869 km. Jarak terjauh timur ke barat yaitu 628 km. Panjang garis pantai yaitu 924 km. Titik tertingginya yaitu Gunung Zugvit di Pegunungan Alpen yaitu 2.963 meter, titik terendahnya yaitu permukaan laut di wilayah pesisir. Jerman memiliki bentang alam yang bervariasi yang terbagi atas 5 wilayah utama. 1. Dataran Jerman Utara adalah dataran rendah yang paling luas di Jerman. Wilayah ini cenderung datar dan hampir seluruhnya memiliki ketinggian kurang dari 91 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini dialiri oleh sungai-sungai utama yang mengalir ke utara menuju Laut Utara dan Laut Baltik. Sungai-sungai tersebut termasuk Sungai Elbe, Ems, Oder, Rhine, dan Weser. Di sungai-sungai ini terdapat banyak pusat industri dan pelabuhan besar. 2. Dataran tinggi tengah adalah wilayah plato yang membujur dari daerah yang hampir datar sampai pegunungan. Dataran tinggi tengah dilingkupi oleh bebatuan dan tanah yang tidak subur. Sebagian besar plato memiliki ketinggian 300 sampai 760 meter di atas permukaan laut. Puncak-puncak tertinggi yang melebihi 910 meter adalah Gunung Harz dan daerah hutan Thuringia. 3. Perbukitan Jerman Selatan adalah perbukitan yang memanjang dari barat daya ke timur laut. Sebagian wilayah ini dialiri oleh Sungai Rhine dan dua cabangnya, Sungai Main dan Sungai Neckar. Sungai Danube mengaliri wilayah bagian selatan dan menuju arah timur. 4. Black Forest adalah wilayah pegunungan yang namanya berasal dari hutan cemara pir dan seruj yang lebat dan berwarna gelap yang menyelimuti daerah tersebut. Daerah ini memiliki ketinggian rata-rata 762 sampai 910 meter di atas permukaan laut. Beberapa puncak melampaui 1.200 meter. 5. Alpen Bavaria adalah daerah pegunungan Alpen, rangkaian pegunungan terbesar di benua Eropa. Pegunungan Alpen Bavaria ditutupi oleh salju dan memiliki ketinggian lebih dari 1.800 meter. Puncak tertinggi di Jerman, Gunung Zugvit, 2.963 meter, berada di kawasan. Selanjutnya yaitu sistem politik dan pemerintahan. Sistem politik, kekuasaan yang dimiliki oleh negara Jerman terbagi dalam 3 lembaga pemerintah, yaitu pertama legislatif. Terdiri atas Bundestag atau DPR. Bundestag Jerman adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Federal Jerman. Tugas utamanya adalah menetapkan undang-undang, memilih kanselir, dan mengawasi pemerintah. Ada juga Bundesrat atau Dewan Utusan Bagian Negara Bagian. Bundesrat ikut serta dalam pembuatan undang-undang,
dan administrasi negara federal Bundesversammlung atau badan permusyawaratan. Ada juga Bundesversammlung atau badan permusyawaratan bertugas mengawasi agar semua peraturan di dalam undang-undang dipenuhi. Yang kedua ada eksekutif, terdiri atas pemerintahan federal atau Bundeskanzler. Pemerintahan federal Jerman disebut juga kabinet, terdiri atas kanselir dan para menteri. Yang kedua ada presiden federal atau Bundespräsident. Kepala negara Republik Federal Jerman adalah presiden federal. Ia dipilih oleh Majelis Federal dengan suara terbanyak untuk periode 5 tahun. Yang ketiga ada yudikatif, judicial review, implikasi dari status konstitusi sebagai hukum tertinggi. Dalam sistem demokrasi yang dianut oleh Republik Federal Jerman, partai-partai politik memegang peran yang konstitutif, yang berarti jika salah satu partai politik menang dalam pemilu, baik tingkat daerah ataupun tingkat pusat, maka partai ini berkuasa penuh dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan politik dalam periode pemerintahan yang ditentukan. Sistem pemerintahan Jerman yang menganut sistem pemerintahan demokrasi parlementer, di mana eksekutifnya diwakili oleh seorang Perdana Menteri sebagai kepala pemerintah. Sedangkan presiden hanya berfungsi untuk kepala negara saja. Jadi, presiden sebagai kepala negara bukan kepala pemerintah. Pemerintahan sehari-hari di Jerman dipegang oleh seorang kanselir yang berperan sebagai Perdana Menteri, dipilih secara otomatis oleh kandidat utama pemenang partai. Materi yang ketiga yaitu sistem ekonomi, serta hubungannya dengan kesejahteraan, kesehatan, serta pendidikan. Sistem ekonomi Jerman merupakan negara dengan perekonomian terbesar di Eropa. PDB terbesar nomor 4 dunia. Pendapatan nasional bruto terbesar kelima di dunia tahun 2008. Sistem ekonomi yang dianut Jerman adalah kapitalisasi pasar dan industrialisasi. Sistem ekonomi Jerman merupakan ekonomi nasional yang kuat. Dunia usaha Jerman mempunyai daya saing besar dan keterkaitan global yang bersumber pada daya inovasi serta orientasinya yang kuat pada ekspor. Jerman juga merupakan negara yang berkegiatan global. Jerman merupakan negara industri yang mempunyai hubungan dagang internasional yang erat dengan sektor ekspor yang kuat. Ekonomi berkelanjutan. Jerman termasuk negara industri di dunia yang paling memperhatikan pelestarian. Jerman mencapai peringkat ke-6 dengan nilai positif yang terutama ditunjukkannya di bidang pertumbuhan, angkatan kerja, dan jaminan sosial. Perubahan digital banyak perusahaan Jerman mengandalkan industri 4.0 yang secara khusus mengembangkan digitalisasi teknik produksi dan logistik. Juga peran serta masyarakat madani. Kurang lebih 4,3 miliar euro per tahun dikeluarkan oleh Yayasan untuk Kesejahteraan Umum, terutama untuk bantuan sosial dan untuk pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kebudayaan. Lingkungan hidup bersih. Kriminalitas rendah, banyak hiburan dan acara. Menurut hasil survei di kalangan ekspatriat mengenai kualitas hidup di 231 kota besar di dunia yang diumumkan oleh konsultasi Amerika Serikat Mercer tahun 2018, 7 kota Jerman termasuk kelompok 30 teratas. Lalu negara yang kuat di bidang ilmu. Sistem pendidikan Jerman disesuaikan cukup baik dengan kebutuhan pasar kerja. Sebanyak 87% orang dewasa di Jerman lulus sekolah lanjutan atas atau memiliki ijazah pendidikan kejuruan sistem ganda. Yang terakhir yaitu sistem sosial budaya. Jerman dipengaruhi dan dibentuk sepanjang sejarah Jerman yang merupakan bagian penting dari Kekaisaran Romawi Suci. Jerman menempatkan prioritas tinggi pada struktur, privasi, dan ketepatan waktu. Masyarakat Jerman adalah orang yang kuat untuk mendapatkan kesempurnaan dan ketepatan dalam semua aspek dalam hidup. Jerman adalah negara yang paling banyak memiliki situs warisan budaya yang dilindungi oleh UNESCO. Kebudayaan negara Jerman bisa dilihat dari beberapa aspek, di antaranya, pertama, bahasa. Bahasa yang digunakan di Jerman dan menjadi bahasa resmi adalah bahasa Jerman. Bahasa Jerman adalah bahasa ketiga yang paling populer di dunia. Bahasa ini juga menjadi bahasa resmi di beberapa negara lainnya, seperti Austria, Luxembourg, Swiss, dan Liechtenstein.
Bahasa lain yang digunakan yaitu bahasa Serbia di Jerman Timur, bahasa Frisia Barat dan Frisia Timur, dituturkan di sekitar muara Rhine, dan bahasa Denmark dituturkan di daerah sepanjang perbatasan Denmark. Yang kedua adalah agama. Agama yang dominan di Jerman adalah agama Kristen. Ada 65-70% populasi menganut agama Kristen. Di antaranya menganut agama Katolik, sekitar 4,4% populasi Muslim dan sisanya tidak memiliki agama atau beragama selain Kristen dan Muslim. Yang ketiga, karya seni. Kebudayaan Jerman tidak hanya merujuk pada bagaimana orang berinteraksi dan berpenampilan, tetapi juga pencapaian intelektual, artistik, dan kreativitas. Beberapa komposer Jerman yang terkenal yaitu Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Johann Sebastian Bach, Johannes Brahms, Richard Wagner, dan Gustav Mahler. Saat ini Jerman menjadi rumah bagi banyak festival musik, mulai dari musik elektronik hingga hip-hop dan rock and roll. Yang keempat, ada makanan dan minuman. Masakan Jerman kaya dengan berbagai jenis makanan tradisional yang lezat, serta vegetarian dan vegan. Bir adalah minuman beralkohol yang paling populer di Jerman. Negara ini juga dikenal sebagai tempat kelahiran sejumlah varietas bir, termasuk Pilsner, Weizenbier atau bir gandum, dan Old. Minuman beralkohol favorit lainnya adalah brandy and schnapps. Selanjutnya ada liburan, tradisi, dan perayaan. Jerman merayakan banyak liburan tradisional Kristen, termasuk Natal dan Paskah. Satu-satunya hari libur federal yaitu Hari Reunifikasi Jerman. Hari Reunifikasi Jerman pada tanggal 3 Oktober menandakan penyatuan kembali Jerman Timur dan Barat. Ketika Natal tiba, Jerman mempunyai tradisi pasar Natal yang sangat terkenal. Tradisi ini sangat penting untuk masyarakat Jerman. Dari hari Minggu pertama, jalanan penuh dengan lampu hias dan pasar Natal bermunculan di mana-mana. Dengan yang paling terkenal berada di Nuremberg, Munich, Essen, dan Heidelberg. Yang keenam, ada etika. Semua pusat perbelanjaan di Jerman akan tutup pada hari Sabtu sore dan Minggu. Hal ini muncul karena serikat pekerja di Jerman menentang jam kerja yang panjang. Mereka akan menghabiskan akhir pekan bersama keluarga dan menjalankan hobi. Etika orang Jerman ketika bertemu dengan orang selalu berjabat tangan. Hal ini banyak dilakukan pada bagian bekas Jerman Timur. Mereka melakukan jabat tangan untuk orang yang pertama kali baru bertemu. Sedangkan pada saat pertama kali memasuki toko harus memberikan salam seperti Guten Morgen atau salam lainnya. Jika tidak memberikan salam, jangan harap untuk diperhatikan. Yang terakhir, yaitu tepat waktu. Budaya tepat waktu di Jerman sangat melekat pada warganya. Menepati janji dan tepat waktu merupakan hal yang sangat penting. Bahkan mereka menganggap keterlambatan adalah suatu tindakan yang tidak sopan. Orang-orang yang terlambat di Jerman akan langsung ditegur dan citra seseorang akan rusak jika sering datang terlambat. Jika tidak tahu pasti bisa datang tepat waktu, maka kita harus memberitahukannya pada saat membuat janji. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan atau pernyataan lain, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat.